Halo, selamat siang Ko. Jadi di sini saya Orton, mewakili kelompok saya Sapphire Production hari ini untuk mempresentasikan tentang UTS kami di bagian mata kuliah sinematografi. Jadi yang pertama kita langsung saja kita membuka tentang untuk storyboard. Nah, jadi untuk storyboardnya kami untuk saat ini hanya sampai 20 scene, which mean udah kurang lebih 1/3 dari movie. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, saya menggunakan PowerPoint karena terakhir kali saya udah mencoba pakai storyboard duluan, cuman nggak terlalu pandai pakai. Terus juga udah minta izin sama Pak Henry untuk screenshot dan tempel di PowerPoint. Nah, jadi di sini saya hanya meletakkan durasi dan aksi yang dilakukan sesuai scene. Nah, di sini sebenarnya storyboardnya kurang lebih angle-nya adalah angle yang kami pakai. Nah, jadi kurang lebih seperti ini semua. Di sini surprise, check the door, run to the door with the panic face, quickly lock the door. Nah, sebenarnya ada di dalam storyboard yang seperti ini ada banyak sekali hal detail-detail shot lainnya yang tidak ada di storyboarder karena agak sangat rumit menggunakan storyboarder ketika untuk mengambil close up shot. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Terus benda-benda di dalam storyboarder juga sangat terbatas ya. Jadi di sini contohnya ketika ingin mengambil ini scene-nya adalah dia aktornya akan mengambil sebuah pisau. Nah, namun karena di storyboard nggak ada pisau, jadi kita ambil pakai petak gitu doang, persegi panjang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk skripnya sendiri adalah seperti ini. Halo nih. Nah, untuk skripnya ini kami berdasarkan ketakutan yang nyata. Saya rasa semua orang bisa relate ke dalam masalahnya juga karena ini adalah story-nya tentang dimana ketika kita misalnya pulang kerja ataupun habis pulang ke rumah habis dari acara luar manapun, kita selalu merasakan mungkin ada kehadiran sesuatu ataupun seseorang yang ada di dalam rumah kita. Nah, terus karena merasakan sangat nggak enak, perasaan feelingnya itu nggak enak, kita mencoba untuk mengelilingi rumah, mengecek seisi rumah bahwa apakah memang ada orang atau enggak, walaupun kita tahu sebenarnya kemungkinan besar nggak ada orang. Nah, biasanya kan sering sekali terjadi seperti itu, feelingnya ada orang tapi nggak tahu betulan ada atau enggak. Nah, jadi kami ambil ketakutan seperti itu, menambahkan plot twist bahwa sebenarnya ada orangnya. Demikian, sebenarnya ada orangnya dan orangnya itu adalah hantu itu, dan kami membuat hantu itu melalui 3D animasi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ceritanya adalah seseorang satu orang janda yang udah cerai, bukan janda, yang penting dia bisa dibilang janda ataupun seseorang yang berpacaran sudah berpisah. Nah, jadi cewek ini hidup sendiri di dalam suatu rumah kosong itu. Nah, jadi dia selalu memiliki rutinitas yang sama setiap harinya, pulang kerja, makan, tidur. Jadi bangun, kerja, makan, pulang, tidur. Nah, kurang lebih seperti itu aja kehidupannya. Nah, jadi di sini dia sebenarnya cewek ini sedikit regret ya berpisah dengan si cowok. Karena di sini juga ada flashback. Nah, dua orang sedang berdebat, wanita menunjuk pria secara menerus. Akhirnya si pria keluar dari ruangan. Nah, setelah regret, dia baring. Terus dia memikir kayak, well, jangan regret desisi yang sudah yang diputuskan. Cowok itu udah mau pergi, ya udah silakan, dan nggak mau terlihat nyesal, jadi dia nggak mau mikir banyak. Nah, jadi pada saat dia gosok gigi, dia dengar suara nih. Nah, suaranya ini seperti ada yang berjalan menuju pintu keluar. Nah, di sini kami rencana ada yang berjalan atau lari, kami masih belum tahu. Kami masih mencoba mencari sound effect yang lebih tepat untuk scene-scene yang seperti ini. Nah, namun sampai di depan dia tidak melihat apapun, berjalan ke pintu, kemudian memastikan lagi bahwa pintu terkunci dengan aman. Setelah itu balik ke kamar mandi, udah di kamar mandi, habis dia cek pintu, tiba-tiba pintunya terbuka lagi.
Nah, di sini kan otomatis udah mengatakan sesuatu ada, tapi dia masih ingin percaya bahwa sesuatu itu tidak ada. Setelah itu habis dia kunci pintunya, dia lihat kiri kanan apakah ada orang atau enggak. Terus dia pura-pura nelpon nih. Dia pura-pura nelpon ini sebenarnya menurut saya ini bagus banget ya. Karena ketika kita di luar misalnya nih, kita di dalam satu ruangan. Nah, terus di ruangan itu kita belum masuk ruangan itu. Jadi orang di dalam ruangan itu tidak bisa melihat kita sekarang berada di mana. Terus kita berpura-pura telepon orang lain seakan bentar lagi ada orang yang akan masuk datang ke rumah kita. Jadi ingin secara tidak langsung ingin memberitahukan kepada orang yang kita tidak tahu keberadaannya ada atau enggak di rumah kita itu untuk segera pergi dari sini, atau enggak kita ingin kasih tahu bahwa you are in danger karena bentar lagi ada suami aku pulang, nah dan lain-lain kayak gitu. Makanya ini sebenarnya dia konversasi sendiri. Hey babe, sekarang lagi di mana? Cafe dekat sini sama siapa? Oh, udah mau pulang. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah dia berpura-pura menelepon seperti ini, dia langsung ngambil pisau, terus dia mengecek sisi rumah. Udah mengecek sisi rumah, kurang lebih nggak ada apapun. Terus dia mendapatkan SMS dari HP-nya bahwa SMS itu suruh dia lari. Nah, karena bingung nggak tahu apa, saat itu dia juga mendengar suara langkah kaki seakan cepat naik tangga atau lari gitu. Setelah itu dia langsung panik, nggak tahu sebuah apa, hanya menatap ke depan dia, lalu ada bayangan hitam menutupi belakang dia. Dia hanya merasa merinding yang sangat mengerikan karena hanya bisa diam aja. Setelah itu dia langsung lari ke arah kamar tidur, langsung mengunci pintu, lalu menyembunyikan diri dari balik selimut. Setelah beberapa saat dia membuka kembali selimutnya dengan tidak yakin apa yang barusan dia temukan. Dia mencoba membuka HP untuk melihat SMS tentang lari tadi. Namun pada saat itu juga dia melihat sosok-sosok yang berdiri. Nah, ini juga berdasarkan mungkin kita juga sering lihat pada saat kita sedang melakukan aktivitas apapun, kita melihat di pojok mata kita ini selalu melihat there's something in there. Tapi pada saat kita langsung menoleh, nah barang itu langsung hilang. Nah, seperti itu. Jadi saya juga mengambil konsep yang seperti itu. Nah, jadi pada saat terus dia nyadar bahwa dia bisa lihat di pojok matanya itu ada, terus dia nggak berani melihat langsung ke pojok itu. Cuman dia takut pada saat dia lihat pojok ke arah itu akan ada sesuatu yang terjadi. Jadi dia berpikir mungkin kalau dia pura-pura nggak lihat akan tetap stay seperti itu, orang itu nggak akan nyadar kalau atau benda atau hantu itu nggak akan nyadar kalau sedang diperhatiin. Namun sambil HP terus namun sudah tidak ada lagi. Saatnya sekarang untuk lari dari ruangan tersebut. Pas yang pergi ada suara di balik kasurnya, nggak berani mengintip secara langsung. Dia ambil HP-nya, kemudian dia foto bawah kasur. Terus ada bayangan gelap. Setelah itu dia ada di tangan di kasurnya, terus langsung megang paha lutut dari sana, terus langsung kepala naik ke atas, eye level, muka hantu muncul. Muka hantu munculnya kami ambil referensi animasinya dari Lone Input dari Lights Out. Nah, seperti ini, hantunya kurang lebih seperti ini. Kami mengambil animasi hantu yang kami buat kurang lebih seperti ini. Cuman pas di Lights Out bedanya adalah dia pada saat sedang ingin menutup lampu, nah di situ hantunya muncul. Kita bisa lihat. Nah, bedanya adalah nanti di sini kami ada tangan langsung tiba-tiba menggercep pegang paha dari si aktor kami, terus langsung kepala naik ke atas. Nah, kurang lebih seperti itu untuk storyboard kami. Nah, terus untuk cast dan equipment, actress kami adalah Maya, male aktor kami yang pada saat sedang berkelahi keras di ruangan tengah itu adalah Darwin Christopher. Kamera yang kami pakai Canon 800D, lensa yang kami pakai 1855, lensa normal sama 50 mm fix, lensa fix. Lighting sementara masih belum ada, tripod ada satu. Sound recording kami rencana menggunakan iPhone. Nah, karena iPhone terkadang memiliki sifat yang lebih clear terhadap suara. Nah, terus untuk kameramen yang memegang adalah dari kita semua, Sadar Production, terus yang membuat storyboard adalah saya sendiri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon maaf dan dimaklumi. Terima kasih.